Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Oke, kali ini pertanyaan dari teman kita, akunnya Lapak Anaogi. Oke, kita bacakan teman-teman. Lalu bagaimana cara menyembuhkan GERD-nya Mas? Aku ini udah terlanjur kena penyakit asam GERD anxiety psikosomatis. Udah lumayan lama nggak kunjung membaik, mohon pengalamannya. Oke, Kak Lapak Ana ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya, kalau kakak mengalami GERD anxiety psikosomatis, itu awalnya bisa dari GERD-nya, ya, bisa dari pencernaannya, ya, bisa juga dari psikosomatisnya, yaitu kecemasan pikiran, kemudian pencernaan terganggu atau asam lambungnya terganggu juga bisa. Saya kurang tahu penyebab pertamanya dari mana dulu. Oke, saya jelaskan saja yang terpenting di sini. Pikiran kita harus tenang ya, harus sering relaksasi atau meditasi. Yang kedua, pencernaan kita harus diperbaiki asam lambungnya. Ketika kita berbicara tentang perbaikan asam lambung, ya erat hubungannya dengan probiotik, terutama probiotik yang saya gunakan yaitu cuka apel. Ada beberapa cara, namun yang saya ceritakan di sini adalah berdasarkan pengalaman saya. Ada yang mengatasi dengan betain HCl, kalau saya menggunakan cuka apel, ya. Tidak hanya cuka apel, probiotik yang saya gunakan, saya menggunakan tape singkong dan probiotik cair. Nah, teman-teman silakan menggunakan probiotik yang mana, cocoknya mana, silakan. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah harus konsumsi probiotik? Harus. Probiotik itu bukan obat. Probiotik itu bukan obat, melainkan dia adalah makanan atau minuman yang mengandung bakteri baik yang diperlukan untuk membantu pencernaan kita. Ketika asam lambung kita kurang asam dalam kondisi normal atau basah, enzim pencernaan kita ini tidak akan aktif ya, sehingga apa? Tidak bisa mencerna makanan. Oleh karena itu, teman-teman ya yang sedang mengalami GERD, ingat nggak? Kalau ketika teman-teman mengalami GERD, makan makanan yang bergluten, semisal biskuit, semisal bakso atau mie, teman-teman pasti akan mengalami keluhannya, sensasinya keluar. Entah itu sesak di dada, entah itu kelayangan, entah itu lemas. Nah, itu sebenarnya ya enzim pencernaannya tidak bisa mengolah makanan tersebut gitu Kak, sehingga itu terjadi. Nah, saran dari saya, perbaiki aja pencernaannya, diperbaiki juga pemikirannya. Alhamdulillah, jangan terlalu stres ya pikirannya. Terkadang memang anxiety itu keluar sendiri karena bakteri di dalam usus kita ini minim atau didominasi dengan bakteri yang buruk gitu ya istilahnya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan probiotik. Tetap dipatuhi makanan pantangannya, jangan terlalu bandel sehingga enak dikit udah konsumsi mie, enak dikit udah konsumsi bakso. Harus patuhi beberapa makanan yang memang diperlukan oleh tubuh kita. Gitu Kak ya, itu pengalaman saya dulu juga GERD-nya berat ya, saya tuh sesak, kemudian tenggorokan mengganjal, untuk nelan sulit, badan keliengan, kaki sering dingin atau badan dingin, tensi saya tinggi, kemudian badan saya lemas atau anemia ya, HB saya turun, jantung berdebar juga. Berapa lama saya dulu? Saya sembuh total di 8 sampai 9 bulan, mengalami keluhan yang sangat berat itu di sekitar 6 bulanan. Konsumsi cuka apel di bulan kedua, bulan ketiga, memasuki bulan ketiga itu konsumsi cuka apel rutin setiap hari, tidak langsung pulih ya, pulihnya bertahap. Namun ketika konsumsi cuka apel ya, sensasi itu udah mulai berkurang sedikit, sedikit sekali, pelan-pelan. Oleh karena itu saya selalu mengatakan kepada teman-teman, tetap sabar ya, karena pemulihannya bertahap, tidak bisa instan. Kita ini sedang mengalami apa teman-teman? Penyakit atau keluhan pencernaan. Jadi, ketika berbicara tentang pencernaan, yang harus diperbaiki adalah pola makannya. Pola makan apa aja? Apa yang dimakan, waktu makannya seperti apa. Oke, teman-teman, cek video-video saya, barangkali bermanfaat yang lain ya. Di sini kita intinya belajar bersama. Biar apa? Biar bisa pulih bersama ya. Saya adalah pejuang GERD sama dengan teman-teman semua. Mari di sini kita belajar bersama. Silakan Kakak cari probiotik pakai apa. Dan utamanya
stop obat lambung ya. Jangan dikonsumsi dalam jangka waktu lama untuk obat lambungnya, karena obat lambung aman untuk pemakaian dalam jangka waktu pendek. Oke, sangat simpel sekali ya. Namun tidak simpel karena harus sabar ya. Kalau kita menjelaskan ya, saya menjelaskan simpel. Probiotik, makanan pantangan, vitamin, makan dibutuhkan, rutinkan. Memang teorinya seperti itu. Namun kakak harus ada keseriusan ya dalam menjaga pola makan sehari-hari. Oleh karena itu dinikmati saja, jangan terlalu stres. Diterima aja, sekarang ini saya memang sedang mengalami penyakit GERD anxiety ya, sehingga pemikiran ini macam-macam ya. Sehingga langkah pertama kakak stop semua obat ya, biar reaksi kimia tidak semakin parah di dalam tubuh kita. Penuhi aja dengan beberapa vitamin dan juga probiotik. Probiotik adalah makanan baik. Isinya apa? Bakteri baik ya. Makanan-makanan fermentasi ya. Probiotik itu makanan fermentasi, teman-teman ya. Fermentasinya itu dari apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, dan ada dari beberapa seperti singkong itu ya, dari makanan juga ya. Oke teman-teman, seperti ini ya penjelasan dari saya, semoga bermanfaat Kak ya. Dan silakan teman-teman yang mengalami keluhan seputar GERD atau gastritis ya, tulis di komen. Nanti kita biar apa, bisa diskusi bersama. Oke teman-teman, cek TikTok saya teman-teman ya, namanya Ruby Store seputar lambung. Di situ saya banyak beberapa produk yang saya pakai, saya belinya di TikTok seperti madu, kemudian probiotik, juga apel. Silakan kalau mau beli bisa di TikTok saya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam saya dari kita. Utamanya pokoknya tetap semangat, jangan down mentalnya. Kalau teman-teman mentalnya down, nanti tidak boleh pulih. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.